Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Tema besar kajian kita malam ini adalah la tahzan, tidak usah bersedih hati, tidak usah bersedih hati. Jadi artinya kita lanjutkan pula halaman berapa ini? Halaman 18 akhir. Ya. Hadzib nafsaka bil wahyi. Didiklah dirimu berdasarkan wahyu. Didiklah dirimu berdasarkan wahyu, artinya sesuai dengan petunjuk Tuhan yang sudah disampaikan melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendidik diri kita berdasarkan wahyu dalam perilaku sehari-hari, dalam mengambil keputusan-keputusan publik, dalam hal menyangkut hal yang privasi, dalam pergaulan rumah tangga, bagaimana mendidik anak dan seterusnya berdasarkan bimbingan dari Tuhan, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin la tulghi wujudak, sekalipun berdasarkan wahyu, tapi jangan sampai engkau menihilkan dirimu sendiri. Engkau tetap ada, ya, jangan diabaikan begitu saja. Jangan kau batalkan kehadiran dirimu di dunia ini. Artinya tetap engkau eksis. Wala taqtul istiqlalaka, dan jangan membunuh kemerdekaanmu. Jadi jangan berdasarkan wahyu lalu kamu membatasi kebebasan dan kemerdekaan dirimu. Tetap saja merdeka. Ini nanti kasusnya panjang sekali karena sekarang ini lagi viral masalah relevansi ayat-ayat Al-Quran sudah mulai banyak dibicarakan. Apakah ayat-ayat Al-Quran itu masih relevan menjadi petunjuk untuk kita dalam bermasyarakat, dalam negara yang menganut common society, masyarakat sivil semacam ini. Apakah itu masalah potong tangan, masalah rajam, masalah orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, ya Pak Habib Cinta ya, kemudian lagi orang pindah agama dibunuh, apakah itu masih relevan? Itu nanti kita bicarakan lebih jauh kalau ada waktu lagi. Yang penting bahwa bagi saya ini menyangkut tentang jangan kau bunuh kemerdekaanmu, independen. Sebagai makhluk yang independen, jangan sampai dimusnahkan. Kau tetap ada. Bagi saya begini aja. Banyak orang menggugat tentang beberapa ayat Al-Quran yang mungkin disebut tidak relevan. Bagi saya, ketika ayat itu diturunkan pada waktu itu relevan pada zamannya. Ya kan begitu? Ya. Nah, akan tetapi dengan perkembangan zaman itu menjadi persoalan. Di sini ada dua pendapat garis besarnya. Yang pertama, setelah letter luck diamalkan seperti itu. Yang kedua, berdasarkan bahwa setiap hukum, setiap sistem undang-undang itu sifatnya adalah kondisional. Jadi satu tatanan kehidupan manusia itu tidak mungkin akan final pada zaman tertentu. Dia akan berkembang bersama perkembangan masyarakat di dunia ini. Oh, ya. Seperti
tahun 1960-an. Itu pemerintah Saudi mengeluarkan undang-undang larangan perbudakan tahun 1960. Itu paling terlambat negara Islam membebaskan perbudakan itu. Nah, itu pun atas desakan dari Amerika Serikat. Yang menjadi mediatornya itu Adnan Khashoggi sesungguhnya. Dari mana Amerika mendesak? Karena Saudi butuh modernisasi persenjataan, perlu pembangunan ekonomi dan sebagainya yang bisa membantu Amerika. Amerika bilang saya bantu, tapi syaratnya satu, perbudakan di negara kamu dibebaskan dulu, karena ini bertentangan dengan kemanusiaan. Sebegitu hebatnya negara Saudi membebaskan perbudakan, ternyata oleh masyarakatnya di demo. Di demo itu dasarnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Disebutnya negara kafir. Jadi maksudnya gimana? Bagaimana kerajaan melarang perbudakan padahal Tuhan tidak melarang perbudakan? Jadi maksudnya bagaimana? Jadi menurut Tuhanmu perbudakan boleh gitu? Ini kan jadi persoalan. Nah ini maksudnya jangan sampai membunuh kemerdekaanmu sebagai manusia. Ya, berdasarkan firman Tuhan, tetapi jangan sampai membunuh kepribadianmu sendiri. Di Indonesia juga sama. Karena terlalu banyaknya korban-korban bergelimpangan di kalangan perempuan, ditinggal pergi oleh suaminya, diceraikan sewenang-wenang. Karena dalam fikihnya hak cerai itu sepenuhnya di mulut lelaki. Betul kan Sidney? Dengan bergurau juga sah, betul nggak? Saya cerai. Apa yang terjadi? Korban-korban perempuan di depan mata saya bergelimpangan oleh hidung-hidung belang, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kawin lagi, bosan dicerai lagi, kawin lagi, korbannya terlalu banyak. Nah, tahun 74 pemerintah Indonesia, masih Orde Baru ya, itu mengeluarkan undang-undang perkawinan atau pernikahan, di mana mencabut hak cerai dari mulut suami diserahkan kepada pengadilan dan diproses. Di demo juga. Bagaimana melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh jadi maksudnya itu adil gitu. Jadi suami menceraikan sesuka-suka dia. Ya. Hak perempuannya di mana? Hak perempuan tidak diperhatikan. Nah ini menjadi persoalan dari persoalan. Sebetulnya kasus tentang relevansi Al-Quran untuk kehidupan modern semacam ini pernah terjadi juga pada zamannya Menteri Agamanya itu Mulawil Sadali. Ya, asalnya masukannya dari saya juga sih, bahwa dalam warisan itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Pada zaman tertentu dan diturunkan di suatu tempat tertentu di Mekah pada abad ke-7, perempuan separuh laki-laki itu sudah luar biasa hebatnya. Yang tadinya perempuan tidak dapat hak waris. Bahkan istri suami pun itu diwaris oleh anak-anaknya. Dan perempuan tidak mendapatkan hak apapun. Diberi setengah waktu itu sudah hebat secara gradual. Betul nggak? Kita tidak menyalahkan Al-Quran, tidak. Bahwa yang terjadi dulu abad ke-7 seperti itu. Itu artinya Kanjeng Nabi memperjuangkan hak perempuan yang tadinya tidak dapat apa-apa, ya secara gradual diberi separuh dulu, kan seperti itu. Ya kenapa demikian? Ya karena kondisi masyarakat di Arab waktu itu, perempuan tidak punya peran sosial apapun, 0. Tinggal di rumah, dikunci dan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dagang, tidak boleh nyetir mobil, tidak boleh naik motor, tidak boleh. Bahkan sholat berjamaah pun
seorang perempuan harus mendapat izin dari suami. Betul Kang Sidney? Nah, dipikirnya begitu. Jadi yang pantaslah laki-laki 2, perempuan 1. Nah di Indonesia